Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan tentang komunikasi dalam masyarakat yang beranggotakan dari 1. Saya Tommy Yainul Husain, 2. Teman saya Novia Anggraini, 3. Dayah Fitri Rahmadani, dan 4. yaitu Adinda Ratna Rahmadani. Oke, untuk poin pertama dari materi kali ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Arti komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Komunikasi merupakan pernyataan diri yang efektif, pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan bahasa melalui imajinasi, pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau dengan metode lain, pengalihan informasi dari seorang kepada orang lain, pertukaran makna antar pribadi dalam sistem simbol, proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu pada orang lain dengan efek tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novia Anggraini. Untuk Novia, dipersilakan. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka antara individu satu dengan yang lain maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di mana mereka saling bertukar pikiran atau informasi yang mereka miliki. Dalam komunikasi langsung, komunikator dan komunikan harus bertemu dan proses komunikasi yang terjadi akan dipengaruhi oleh perasaan maupun emosi kedua belah pihak. Nah, dalam proses komunikasi yang dilakukan individu dengan kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas 2 tahap. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi seperti bahasa, kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya, yang secara langsung menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Lalu yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Nah, proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Dan seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh. Nah, beberapa media kedua atau alat bantu yang biasa digunakan antara lain seperti surat, telepon, telegram, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain-lain. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk saudara Dayah Fitri Rahmadani, dipersilakan. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi pada khalayak luas. Konsep massa memiliki unsur-unsur yang penting. Yang pertama yaitu terdiri dari masyarakat yang besar. Yang kedua, karena jumlah massa yang besar maka tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai anggota massa memiliki negatif image terhadap pemberitaan media massa. Yang keempat, karena jumlah massa yang besar maka sukar untuk diorganisir. Yang kelima, massa merupakan refleksi dari kehidupan secara luas. Fungsi komunikasi sosial yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan ini merupakan peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemberitaan bahaya narkoba bagi kehidupan manusia yang dilakukan melalui media massa dan ditunjukkan kepada masyarakat.
maka fungsinya untuk kegiatan preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba. Sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya untuk memberi reward dan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang kedua yaitu penafsiran. Fungsi penafsiran hampir sama dengan fungsi pengawasan massa. Tidak hanya memasak fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Misal memberi analisis kasus di belakang peristiwa yang terjadi, berita utama tentang kebijakan pemerintah, pemilihan umum, dan lain-lain. Tujuan penafsiran media ini ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antar personal atau komunikasi kelompok. Yang ketiga yaitu penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Di antara media massa, televisi sangat berpotensi untuk terjadinya sosialisasi pada anak muda, terutama anak-anak yang telah melampaui usia 16 tahun, yang banyak menghabiskan waktunya menonton televisi dibanding kegiatan lainnya kecuali tidur. Yang keempat yaitu hiburan. Ahli sosiologi John Tullamin menyatakan bahwa meningkatkan olahraga secara luar biasa sebagai hiburan setelah berakhirnya masa Perang Dunia Kedua. Sebagian besar merupakan hasil dari televisi. Fungsi dari media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melibatkan tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. Dan untuk poin yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya, Adinda Ratna Rahmadandi. Untuk padusan tempat, dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu audiensi massa. Sifat dari audiensi massa yaitu yang pertama, terdiri dari jumlah yang besar, misalnya terdiri dari pendengar radio, penonton televisi, atau pembaca koran yang memang jumlahnya besar. Yang kedua yaitu suatu pemberitaan media massa dapat ditangkap oleh masyarakat dari berbagai tempat, sehingga sifat audiensi massa ini tersebar di mana-mana, terpencar, dan tidak mengelompok pada wilayah tertentu. Lalu yang ketiga, antara media massa dan pendengar atau pemirsanya tidak saling berhubungan. Namun saat ini konsep itu sudah mulai ditinggalkan karena audiensi massa dan media massa dapat berinteraksi satu dengan lainnya melalui komunikasi telepon. Misalnya mungkin teman-teman udah ada yang pernah melakukan kayak kita waktu dengerin radio kan kadang ada orang yang telepon lalu menitipkan salam kah atau request lagu kah, seperti itu contohnya. Lalu yang keempat ada terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang sangat heterogen. Dan yang terakhir tidak terorganisir dan bergerak sendiri. Karena sifatnya yang besar, maka audiensi massa sulit diorganisir dan akhirnya bergerak sendiri-sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa terlihat dalam bentuk yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua, proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Maksudnya, komunikasi massa hanya komunikator yang menyampaikan informasi, sedangkan komunikan tidak bisa memberikan feedback secara langsung. Yang ketiga yaitu proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan sehingga menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar. Maksudnya yaitu komunikan tidak bisa memberikan feedbacknya secara langsung sehingga terjadi komunikasi yang berlangsung secara datar. Yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-pribadi dan tanpa nama. Artinya, karena ini kan komunikasi massa yang berarti informasi itu ditujukan kepada massa, bukan kepada orang-orang tertentu. Yang terakhir yaitu proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat. Jadi komunikasi massa disampaikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.